Kembali lagi di OSG. Ya, kali ini kita akan bahas laptop 7-9 jutaan, tentunya spesial buat bulan Februari di 2026. Buat kamu yang punya budget 7-9 juta, pastiin kamu nonton sampai habis. Tentunya kita akan bahas dari sisi performa, render video, gaming test, dan juga clock speed dari masing-masing laptop yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya, rekomendasi yang pertama dari Axio R5 Core i5. Ya, Axio Hype R5 Core i5 ini dibekali oleh prosesor Intel Core i5 generasi ke-12, tepatnya di 1235U, dengan GPU Intel Iris Xe, di RAM berkapasitas 16GB DDR4, dan yang menarik di sini adalah dia ada opsi untuk upgrade. Storage-nya udah pakai NVMe SSD, dengan kapasitas 512, dan dibekali oleh layar 14 inch Full HD Plus IPS LCD. Dengan baterai di 42 Wh, ini sudah cukup banget untuk menunjang produktivitas harianmu. Tentunya, sistem OS-nya udah OS Windows 11. Nah, untuk gaming testnya sendiri, untuk game Valorant Medium, dia dapat FPS di 80-90. Untuk game Dota 2 sendiri, dengan settingan medium dia dapat di 60-70 FPS. Genshin-nya settingan low, dia dapat di 40-50 FPS. Jadi, kesimpulannya, laptop ini sudah sangat cocok banget buat kamu pakai untuk main game. Nah, tentunya, pasti ada pertanyaan, untuk render video gimana? Ya, tentu saja untuk render video, ini sudah bisa. Di video 1080 60 fps, ini mentok di 1 menit 50 detik. Kalau untuk di 1080p 30 fps, ini udah dapat di 1 menit 20 detik. Jadi, laptop ini sudah sangat cocok untuk editing ringan ataupun editing kelas menengah. Untuk Antutunya sendiri, dia dapat skor di 362.340. Untuk skornya, ini juga sudah lumayan tinggi, mengingat kelas harganya yang masih di 7-9 jutaan. Axio Hype R5 Core i5 ini adalah pilihan yang tepat buat kamu yang lagi cari laptop di harga 7-9 jutaan, tentunya dengan build quality yang bagus, siap untuk main game ringan, dan yang paling penting adalah siap untuk multitasking. Yang kedua, aku punya dari Acer Ghostbin 14, di mana laptop ini adalah laptop yang dibekali dengan prosesor Intel Core i5, tentunya udah kenceng di kelasnya. Ya, ini adalah Acer Aspire Ghostbin 14. Dengan spesifikasi, untuk CPU sendiri dia dibekali oleh Intel Core i5 generasi ke-10, tepatnya di 1035G1, dengan GPU berkapasitas Intel UHD dan RAM berkapasitas 8GB. Storage-nya tentunya udah SSD di 512GB. Untuk layarnya sendiri, ini udah touchscreen 360 derajat dengan panel 14 inch. Untuk baterainya sendiri, dia udah 48 Wh. Sistem operasinya jangan khawatir, ini dia udah pakai Windows 11. Dari sisi gaming test sendiri, untuk game Valorant Medium dia dapat di 70-80 fps. Untuk CS2 Low dia dapat di 80-90 fps, dan untuk LOL untuk settingan medium dia dapat di 60-70 fps. Jadi laptop ini bisa dipakai untuk main game, tapi kalau untuk settingan yang udah lumayan tinggi, ini perlu jadi catatan. Nah, tentunya untuk render video sendiri, dia udah bisa di 1 menit 40 detik untuk resolusi 1080p 30 fps, dan untuk 1080p 60 fps dia dapat di 2 menit 10 detik. Jadi, bisa dibilang laptop ini masih oke buat dipakai editing ringan ataupun editing kelas menengah. Kesimpulannya, laptop ini cocok buat produktivitas dan fleksibilitas tablet mode, tapi kalau untuk gaming, ya perlu diingat, laptop ini adalah spesifikasi yang biasa aja. Kamu yang punya budget di 7-9 jutaan, laptop ini adalah pilihan yang sangat tepat. Untuk kamu yang lagi cari laptop untuk produktivitas ringan, untuk laptop yang serasa kayak tablet, karena dia udah bisa di flip 360, tentunya udah touchscreen. Di rekomendasi yang ketiga, ini adalah rekomendasi yang paling powerful di video kali ini, yaitu dari Advanced Pixelwar Ryzen 7. Tentunya udah pakai prosesor yang seri H. Ya, Advanced Pixelwar Transformer Ryzen 7 ini udah dibekali oleh AMD Ryzen 7 6800H. Ya, seri H, seri untuk performan. Dan yang bikin menarik, GPU-nya udah pakai Radeon 680M. Ini udah kuat banget. Apalagi untuk main game, ini sudah bisa untuk melibas game yang lumayan berat. Apalagi RAM-nya sudah berkapasitas 16GB dipadukan dengan storage SSD 512GB
dan layar yang sudah 14 inch Full HD Plus dengan panel tentunya udah IPS. Dari sisi baterai, dia udah cukup padat banget di 50 Wh. Nah, untuk benchmarknya sendiri, dia udah lumayan oke banget. Dari skor Antutu, dia dapat di 432.580 skor. Di Geeksbench 6 untuk single core-nya dia dapat di 1820 single. Dan untuk Geeksbench multicore-nya dia dapat di 7412 poin. Jadi ini sudah oke banget. Nah, untuk gaming testnya, untuk pelarian settingan heights dia udah dapat di 100 fps. Genshin settingan medium dia dapat di 55 sampai 65 fps. Tentunya untuk GTA 5 dengan settingan normal dia dapat di 40 sampai 45 fps. Untuk render video, untuk settingan 1080p 30 fps dia mampu di 1 menit 50 detik. Dan untuk settingan video di resolusi 1080p 60 fps dia dapat di 1 menit 25 detik. Jadi ini adalah laptop yang paling kencang di antara 3 rekomendasi kali ini. Tentunya dengan clock speed idle dia dapat di 0,9 GHz. Kemudian untuk di boost dia dapat 4,2 sampai 4,3 GHz. Kesimpulannya, performa paling kencang, paling cocok buat editing dan gaming. Buat kamu yang lagi cari laptop di harga 7-9 jutaan, tentunya untuk kegiatan main game, untuk render video, ataupun untuk performa, ini adalah pilihan yang sangat tepat.